Citayam Fashion Week adalah aksi peragaan busana di Zebra Cross kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Layaknya Paris Fashion Week yang terkenal, para model berlenggak-lenggok mengenakan busana khasnya sambil menyeberangi jalan. Bedanya, para model yang meramaikan Citayam Fashion Week adalah remaja dari Depok, Citayam, dan Bojonggede, daerah penyangga Jakarta. Nah, dari latar belakang inilah istilah Citayam Fashion Week bermula. Awal mulai Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week tidak ada hubungannya sama sekali dengan Citayam, sebuah desa di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Viralnya kawasan Dukuh Atas sebagai lokasi Citayam Fashion Week ini bermula dari beredarnya video-video wawancara di media sosial. Video wawancara itu menampilkan jawaban remaja-remaja yang masih polos, sehingga mengundang gelak tawa. Tak hanya itu, muda-mudi yang diwawancari juga kerap mengenakan busana khas dan nyentrik. Dari video-video viral tersebut muncul nama-nama seperti Kurma, Bonge, JJ Selebe, Roy, dan Alpin yang semuanya berasal dari daerah sekitar Jakarta. Dalam banyak video yang beredar, terlihat para anak-anak muda yang tengah asik nongkrong di kawasan tersebut. Namun kini daerah Dukuh Atas menjadi sangat ramai setelah viral Citayam Fashion Week. Tidak hanya jadi tempat remaja dari penyangga Jakarta nongkrong dan cari hiburan, namun juga pejabat dan kalangan menengah atas hingga artis membuat konten. Terkait fenomena ini, sosiolog dari Universitas Indonesia Hari Nugroho memberikan pandangannya. Hari mengatakan tren Citayam Fashion Week berpotensi dikuasai oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki sumber daya sosial dan ekonomi yang lebih. Hal itu akan membuat para remaja dari Citayam, Bojonggede, dan Depok yang memulai tren tersebut justru tersingkir. Arena ini potensial hanya akan diambil alih oleh mereka yang punya power dan resource lebih besar, yaitu kalau bukan anak muda kelas menengah Jakarta atau ya mereka yang mau pakai untuk keperluan panggung politik. Kata Hari saat dihubungi Kompas.com. Mengatakan kondisi tersebut akhirnya membuat anak-anak itu remaja Citayam akan tersingkir, atau sekurangnya hanya menjadi penopang, bukan lagi subjek utama arena. Hari pun memprediksi tren Citayam Fashion Week tak akan bertahan lama karena kemunculannya yang spontan. Menurut saya itu tidak akan bertahan lama karena itu hanya respon populer saja. Kemunculannya itu adalah sebuah komunitas cair yang tidak terstruktur, yang terkonstruksi secara spontan, ujar Hari. Dia mengatakan fenomena Citayam Fashion Week merupakan tren yang muncul di tengah ketiadaan ruang publik bagi remaja di daerah penyangga Jakarta. Para remaja yang berasal dari Citayam, Bojonggede, dan Depok itu kemudian mencoba membuat tren dengan nongkrong di pusat kota Jakarta yang dibalut adu gaya berpakaian. Kemudian aktivitas itu didokumentasikan di media sosial hingga viral. Selain itu, ia menilai kerumunan di Citayam Fashion Week muncul dan meluas tanpa adanya tokoh penggerak utama. Sehingga fenomena Citayam ini hanya fenomena populer karena ketiadaan ruang bagi anak muda di kota satelit Jakarta untuk berekspresi dan membangun identitas mereka. Dan kebetulan tempat di kawasan Sudirman itu menyediakan arenanya, lanjut Hari. Anies dan Ridwan Kamil setelah menjadi perbincangan hangat, sejumlah tokoh pun ikut meramaikan Citayam Fashion Week. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut menjadi di catwalk jalan tersebut. Bahkan sejumlah model profesional dan influencer tak mau ketinggalan untuk menjajalnya sambil membuat konten di media sosial. Namun Citayam Fashion Week yang bermula dari ide-ide anak muda kini diperebutkan oleh para influencer. Tercatat 2 influencer berebut mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HAKI, yaitu perusahaan Tiger Wong Entertainment milik Pak Im Wong dan perusahaan milik Indigo Aditya Nugraha. Pak Im Wong juga disebutkan akan menggelar Citayam Fashion Week dengan nama perusahaannya pada Agustus mendatang. Dalam lama resmi PDKI, Baim mengajukan permohonan dengan nama brand Citayam Fashion Week dengan nomor registrasi JID 2022 052181. Permohonan Baim tercatat di Kemenhumkam pada 20 Juli 2022. Sementara itu, Koordinator Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenhumkam Irma tak mempermasalahkan rebutan klaim Citayam Fashion Week. Menurut Irma, proses untuk mengantongi mereka tersebut memerlukan waktu lama serta tergantung dari persyaratan yang harus dipenuhi pihak pengaju.
Tidak masalah mau ada 10 orang yang ingin mendaftarkan dengan nama merek yang sama, tapi nanti balik lagi dilihat kelengkapan syarat-syaratnya oleh pemeriksa merek, kata Irma. Nantinya DJKI Kemenhumkam akan mengumumkan hasilnya dalam waktu 2 bulan. Alasan munculnya Citayam Fashion Week, sosiolog Universitas Negeri 11 Maret UNS Surakarta Derajat Trikartono menilai street fashion ini merupakan salah satu cara anak muda untuk menunjukkan identitasnya. Dengan adanya street fashion, anak-anak muda ini mampu menarik perhatian sehingga keberadaannya mereka pun diakui. Selain itu, Derajat memandang Citayam Fashion Week sebagai subversif perkotaan. Maksudnya, fenomena ini mengidentifikasi adanya inisiatif, kreativitas, dan langkah nyata dari masyarakat yang tidak dapat mendapatkan akses pada kebutuhan tertentu. Dalam konteks ini, ia menilai bahwa masyarakat membutuhkan pakaian yang bagus dan diakui. Sayangnya, tak semua pakaian tersebut bisa didapatkan dengan harga terjangkau. Beberapa masyarakat juga memiliki keinginan untuk mengikuti ajang mode seperti fashion show, namun tak sembarang orang bisa mengikutinya. Sehingga kemudian muncullah kreativitas dari yang memiliki kebutuhan, tapi tidak memiliki akses di situ, kata Derajat pekan lalu. Kreativitas ini yang kemudian berkembang di jalan. Urban subversif itu berkembang di jalan, kemudian muncullah tampilan seperti Citayam Fashion Week ini.